Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Santoso. Kali ini saya akan membahas putusan pengadilan pajak mengenai hasil pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak terhadap peredaran usaha wajib pajak. Jadi DJP ya dalam kasus ini melakukan pemeriksaan SPT PPh Badan, ya kan? PPh Badan ini hasilnya diekualisasi dengan laporan PPN. Ekualisasi ternyata hasil yang peredaran usaha di PPN lebih besar daripada yang di SPT PPh. Kemudian DJP melakukan koreksi dan wajib pajak tidak setuju atas koreksi tersebut, gitu ya. Nah, kasusnya saya ambil adalah dari putusan pengadilan pajak nomor PUD 004-346-15/2019 /PP/M-12 Romawi B tahun 2020. Oke, kita coba membahas transaksinya, ya. Nah, wajib pajak ini diperiksa pada tahun 2013. Nah, salah satu koreksi yang dilakukan oleh DJP adalah peredaran usaha wajib pajak itu ditambah, ya kan? Dan ditambah kemudian wajib pajak melakukan banding ke pengadilan pajak. Nah, yang jadi sengketa adalah adanya tambahan sebesar 1,87 US dollar. Nah, 1,8 juta, ya, 1,8 juta US dollar ya, kira gitu ya. Nah, kemudian apa alasannya dilakukan koreksi? Karena menurut DJP peredaran usaha yang disampaikan di SPT PPN, SPT Master PPN lebih besar dari yang di PPh. Berarti ada penghasilan yang tidak dilaporkan di SPT PPh. Itu ya transaksinya. Nah, bagaimana argumen yang diberikan? Menurut DJP ya, ini WJP melakukan koreksi kepada wajib pajak ini ada dua sebenarnya ya. Ada karena pengujian transfer pricing dan ada karena ekualisasi peredaran usaha yang di SPT PPh dengan PPN, SPT PPN. Yang transfer pricing itu wajib pajak tidak melakukan proses banding tapi dia melakukan MAP ya. Nah, yang di sini yang banding itu adalah yang karena pengujian melalui ekualisasi yang dilakukan oleh DJP. Oke. Kemudian koreksi sebesar 1,8 juta US dollar ini ya dilakukan keberatan dulu oleh wajib pajak, kemudian ditolak, kemudian dilakukan banding. Karena peredaran usaha lebih besar dari di PPN lebih besar dari SPT PPh, ya. Nah, hasil ini menyebabkan marginnya lebih besar menurut wajib pajak, tapi kata DJP tidak, masih wajar ya. Jadi margin operasional WP ini hasil setelah diperiksa oleh DJP sebesar 13,46%. Itu masih wajar karena rentangnya adalah dari 11,56 sampai 20,015%. Jadi kan 13 tengah-tengah tuh. Nah, kalau menurut DJP masih wajar, ya. Kemudian koreksi yang dilakukan oleh DJP ini menurut DJP sudah berdasarkan semua data yang diberikan oleh wajib pajak. Itu argumen yang diberikan oleh DJP. Nah, bagaimana wajib pajak memberikan argumennya untuk membela bandingnya gitu ya. Nah, kalau kata wajib pajak ya, argumen diberikan oleh wajib pajak, ekualisasi itu ya, itu bukan merupakan cara yang tepat, gitu ya. Bukan merupakan bukti yang kompeten untuk melakukan koreksi. Karena dalam SE 65 tahun 2013 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan, itu dijelaskan bahwa bukti kompeten itu harus ada dan cukup untuk melakukan koreksi dan ketentuannya berdasarkan undang-undang, ya. Nah, metode pemeriksaan ada dua, ya. Menurut SE ini metode pemeriksaan ada dua. Pertama metode langsung dan tidak langsung. Nah, metode langsung ya, itu ya. Jadi di sini dijelaskan metode langsung itu menguji kebenaran pos yang diperiksa dengan cara menguji terhadap buku, catatan dan dokumen terkait pos yang diperiksa. Jadi langsung ke bukunya, ya, bukti-bukti dokumen yang ada. Misalnya pemeriksaan peredaran usaha. Nah, dokumen apa yang perlu diperiksa? Buktinya, misalnya invoice, ya, buku penjualan, seperti itu. Nah, kalau metode tidak langsung, itu merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos yang diperiksa melalui pendekatan penghitungan tertentu. Nah, salah satu contoh tadi adalah ekualisasi, itu penghitungan tuh.
melakukan analisa berapa PPN dilaporkan, PPN yang dilaporkan tapi masih uang muka, atau ada penghitungan tertentu, dan nanti ada penyisian selisih yang perlu di adjustment, ya, disesuaikan. Itu metode tidak langsung. Nah, wajib pajak berkeberatan mengatakan bahwa ekualisasi itu tidak cukup, karena ekualisasi itu adalah metode tidak langsung, harus didukung dengan metode pemeriksaan langsung dengan ke dokumen-dokumen, gitu ya. Jadi wajib pajak tidak setuju dengan pengujian dan koreksi yang dilakukan oleh DJP, gitu ya. Oke, kemudian kalau pada saat melakukan metode langsung, ya, atas badan usaha ini, DJP tidak menemukan bukti, kata wajib pajak, ya. Dari laporan hasil pemeriksaan juga kelihatan, ya, bahwa dengan metode langsung tidak ada koreksi. Berarti itu sesuai itu yang dilakukan SPT tahunan sama data yang ada. Tapi begitu menggunakan metode tidak langsung ekualisasi, berbeda datanya. Nah, kalau wajib pajak mengatakan harusnya itu sama antara pemeriksaan dengan metode langsung dan tidak langsung hasilnya sama. Tapi ini berbeda, makanya WP itu berargumen apa yang dikoreksi oleh DJP itu belum benar, gitu ya. Karena harus sama, kalau nggak sama ya dia bukti langsung, jangan yang tidak langsung, metode langsung lakukan. Gitu. Sementara dengan metode langsung tidak ada selisih, sama semuanya, gitu ya. Apalagi dengan menguji arus kas. Dari hasil pemeriksaan arus kas tidak ada selisih, ya berarti sebenarnya tidak ada tambahan peredaran usaha, gitu ya. Karena secara metode langsung WP itu udah benar, gitu. Nah, itu alasan wajib pajak, ya. Kemudian WP juga melakukan ekualisasi, ya. Dari data yang dipunya WP lakukan ekualisasi, ternyata ya tidak masalah, tidak ada perubahan-perubahan itu, gitu ya. Jadi dari ekualisasi itu ternyata yang dilakukan oleh WP ada perbedaan waktu antara penerbitan waktu pajak dengan pengakuan pendapatan yang itu tidak dilakukan oleh DJP menurut wajib pajak seperti itu, ya. Jadi WP melakukan sendiri ekualisasi, ada selisih, kemudian adjustment. Adjustment itu mengatakan ada yang perbedaan waktu pengakuan pendapatan pembayaran itu nggak dikoreksi oleh DJP, ya. Nah, kemudian WP juga mengatakan sebelumnya WP ini sudah diperiksa DJP khususnya PPN saja, ya kan? Nah, hasil pemeriksaan PPN ini mengatakan DPP PPN itu 42 juta US dollar. 42,8, ya. Sementara pada waktu WP melakukan pemeriksaan PPh SPT WP ini, dasar PPN itu, peredaran PPN yang digunakan untuk ekualisasi, angkanya 444,27 juta US dollar. Ada perbedaan. Jadi ada perbedaan dasar ekualisasi, ya. DJP menggunakan angka 444,27 juta US dollar. Wajib pajak menggunakan 442,8 juta US dollar. Nah, ada perbedaan situ, ya. DJP menggunakan data SPT PPN WP yang belum diperiksa. Wajib pajak menggunakan ekualisasi data PPN yang telah diperiksa, sudah ada ketetapannya dari pengadilan pajak. Nah, ternyata sini bedanya, ya. Oke. Jadi pada saat pemeriksaan ini harusnya menurut WP DJP menggunakan data PPN, ya, DPP PPN yang sudah ada ketetapan pajaknya, jangan menggunakan yang belum, gitu, ya. Kalau dia menggunakan data yang belum ada ketetapan pajaknya, berarti nanti dikoreksi 2 kali, kena pajak 2 kali wajib pajak ini, gitu ya. Itu menurut argumen wajib pajak. Oke, ya. Nah, kemudian bagaimana majelis hakim melihat ini, ya. Di persidangan wajib pajak memberikan bukti-bukti, majelis hakim menguji bukti-bukti yang ada, gitu ya, mempertimbangkan argumen-argumen yang ada, ya. Kemudian melihat validitas data, ya. Nah, di sini kelihatan hakim melihat ternyata bukti yang diberikan oleh DJP itu belum memenuhi bukti yang relevan dan kompeten untuk koreksi, sehingga banding wajib pajak ini dikabulkan. Jadi atas tambahan peredaran usaha sebesar 1,87 juta US dollar ini dibatalkan, ya, koreksi wajib pajak dibatalkan. Oke, coba kita bahas ini, ya. Nah, di sini kita lihat nih, ya. Metode pengujian itu ada 2, ada metode langsung dan tidak langsung, kita sebut tadi, ya. Kalau langsung itu langsung ke dokumennya, di pos-pos periksa langsung ke dokumen. Kalau tidak langsung dengan penghitungan tertentu, misalnya ekualisasi, analisa analisa piutang, itu kan, begitu, ya. Nah, itu, tapi dua-duanya harus digunakan. Nah, kalau berbeda bagaimana? Nah, coba kita lihat, ya. Nah, sengketa ini terjadi karena 3 sebab, ya. Pertama, ya, yang pertama nih.
Jadi DJP itu melakukan pemeriksaan metode langsung, itu tidak ada koreksi, ya, baik dari dokumen-dokumennya sama pun dari arus kas tidak ada koreksi. Berarti secara langsung clear. Tapi secara tidak langsung ada. Karena di sini lihat WP menggunakan DPP PPN yang berbeda, yang belum ditetapkan berdasarkan peraturan atau belum ada tetapkan dari Pusat Pengadilan Pajak. Padahal itu PPN sudah dikoreksi, sudah ada pemeriksaan. Harusnya yang udah ada tetapan itu harusnya seperti itu ya. Karena kan udah diperiksa sebelumnya, ya kan? Nah, pakai itu gitu. Jadi ngapain bikin yang baru lagi, yang bikin yang belum diperiksa gitu. Jadi harusnya pakai yang itu. Itu menurut analisa saya, sehingga koreksinya selisihnya bisa diperkecil gitu ya. Kemudian kalaupun menggunakan metode langsung tidak langsung, itu angkanya sama. Nah, kenapa tadi angkanya nggak sama? Ya mungkin karena tadi dasar nilai PPN-nya berbeda, gitu ya. Oke. Kemudian dengan adanya penjelasan-penjelasan yang dari wajib pajak ke hakim, gitu ya. Nah itu jelas ya bahwa harus bisa dan mungkin harus bisa bilang harus juga ya. Udah ada ketetapan dari pengadilan pajak, itulah digunakan gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa menunjukkan berbeda, nah berarti itu ada masalah sebenarnya itu ya. Kenapa kok berbeda yang ditetapkan udah ada ketetapan hukumnya ya. Tapi kalau misalnya wajib pajak tidak bisa membuktikan bahwa ada perbedaan yang bisa diyakini secara benar, maka pakailah yang telah ada ketetapan hukumnya ya. Nah, pencatatan itu yang terjadi perbedaan tadi ya, kenapa antara yang belum diperiksa sama sudah diperiksa itu ada yang faktur terbit tahun 2012, penjualan catat 2013. Nah, itu harus dikoreksi. Sementara DJP nggak mengoreksi itu. Tapi yang SPT PPN yang telah diperiksa tadi dikoreksi. Kemudian ada penjualan yang fakturnya dibuat tahun 2013, dicatat 2014. Itu juga di adjustment, dikoreksi gitu ya. Nah, jadi dalam kasus ini putusan majelis hakim sudah benar ya bahwa ada kurang pas, kurang sesuai lah dasar yang dilakukan oleh DJP dalam melakukan equalisasi antara data di SPT PPh Badan sama SPT masa PPN, gitu ya. Oke, nah ini kenapa harus pakai itu gitu ya? Nah, kita lihat aja di pasal 8 ayat 6 Undang-Undang KUP ya, dulu KUP, sekarang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi kalau misalnya wajib pajak rugi tahun 2014 ya kan, kemudian dikompensasikan 2015, tapi ternyata diperiksa SPT 2014 kompensasinya berkurang ya, dari 10 menjadi 3 misalnya gitu. Nah, maka 2015 harus dikoreksi, dibetulkan. Nah, ada pembetulan tuh ya. Jadi itu dasarnya, makanya sebaiknya kalau ada ketetapan pajak, DJP gunakanlah hasil ketetapan itu ya, sehingga bisa mengurangi sengketa di kemudian hari. Itu yang pertama. Penyebab kedua adalah DJP memasukkan penerimaan yang bukan objek PPN sebagai peredaran usaha. Ya, ada yang bukan peredaran usaha ya, dimasukkan sebagai penerimaan peredaran usaha yang bukan objek PPN, penerimaan tuh ya. Nah, di sini menurut wajib pajak, penerimaan itu bukan peredaran usaha. Penerimaan itu salah satu di antara adalah penerimaan restitusi pajak. Ya kan? Jadi ada selisih, kemudian WP nggak mengkoreksi itu ya. Masukinnya sebagai peredaran usaha, harusnya itu dikurangin. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di pengadilan wajib pajak memberikan dokumen bukti-bukti lah semuanya, gitu ya. Nah, di sini oleh hakim diterima argumen wajib pajak. Tapi ini menjadi pertanyaan adalah, kenapa ini menjadi penghasilan? Kenapa DJP ngotot? Ya, karena di sini terlihat sepertinya ya ada kesalahan wajib pajak dalam memasukkan ke dalam akun, pencatatan dalam akun, gitu ya. Di sini saya lihat dari data yang ada itu termasuk ke akun other non-operating income, ya, jumlahnya sekitar 2 juta US dollar. Gitu ya. Jadi di wajib pajak sebenarnya ada kesalahan dalam pencatatan. Nah, mungkin DJP berargumen itu penghasilan. Oke, jadi terdapat ada kesalahan catat ya, saya melihat ya, wajib pajak salah catat ya. Penerimaan restitusi dicatat di akun di sini namanya apa tadi? Other income
ya, other non operating income jumlahnya sekitar 2 juta US dollar ya. Jadi karena dicatat ke situ, DJP mengatakan ya ini penghasilan dalam badan usaha gitu ya. Nah, jadi harusnya DJP jangan dicatat ke situ, ya akun lain lah yang tidak ada unsur-unsur income-nya gitu ya. Jadi ya dasar itu DJP argumen ya ini penghasilan karena kamu catat di akun penghasilan gitu, other income gitu ya. Jadi ini nggak salah WP 100% juga, nggak salah DJP 100% juga ya, karena ada salah situ ya. Tapi begitu lihat di bukti, nah, ternyata itu restitusi. Ya, tapi saya juga nggak tahu kenapa pada waktu pemeriksaan apakah WP ini mengatakan ini restitusi, kenapa wajib pajak DJP tidak percaya gitu ya mau mengkoreksinya, itu nggak tahu juga ya. Tapi waktu di pengadilan itu diterima argumennya wajib pajak gitu ya. Dan pada saat pada saat di pengadilan DJP juga tidak menyanggah bukti-bukti yang diberikan oleh wajib pajak di persidangan ya. Ya kalau memang DJP yakin dengan koreksinya, dia sanggah dong. Ini dicatatnya begini loh. Nah, itu kan harusnya ada seperti itu sehingga tidak terjadi dispute. Oke, nah kemudian saya lihat juga di sini ya, ada pengujian terhadap arus kas ya. Nah, pengujian terhadap arus kas kan tidak ada menemukan selisih ya. Nah, ini kenapa tidak menjadi perhatian DJP ya? Tidak ada selisih. Kenapa ini tidak menjadi panduan bahwa restitusi ini bukan penghasilan gitu ya. Walaupun mungkin salah catat di akun akun other income, tapi begitu lihat di arus kas, oh ini ternyata bukan other income, ini benar restitusi. Harusnya DJP sedikit teliti lah ya. Jadi oh ini walaupun other income dicatatnya, tapi dilihat dari arus kas itu restitusi. Nah, itu mungkin menjadi perhatian di kemudian hari gitu ya. Oke, nah, ini juga saya melihat mungkin DJP juga mempunyai suatu suatu pedoman ya, pengertian penghasilan itu kan. Penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Nah, adalah penghasilan. Nah, mungkin dilihat ini ada tambahan kas nih ya, dari restitusi itu penghasilan. Nah, kalau memang gitu alasannya, kita lihat pada saat membayar pajak itu ya, itu sebagai pengurang penghasilan bruto enggak? Gitu. Ya, kalau tidak sebagai pengurang penghasilan bruto oleh wajib pajak, ya itu nggak bisa sebagai penghasilan ya. Tapi kalau memang pencatatan wajib pajak benar, itu bukan penghasilan karena PPh itu bukan pengurang penghasilan bruto, gitu ya. Kecuali wajib pajak salah mencatatnya atau salahnya itu bukan biaya gitu kan, biaya lain itu terima restitusi, ya itu penghasilan gitu. Jadi harus dilihat dulu sebelumnya gimana ya. Tapi kalau dari kasus ini, kalau seandainya ya wajib pajak udah benar catatnya sebagai pajak ya, kemudian terima restitusi, ya itu bukan penghasilan ya. Oke, kemudian penyebab ketiga ya yang dari PPN ini adalah ada penyerahan PPN yang telah diperhitungkan saat pemeriksaan PPN. Ya, jadi ada penyerahan ya. Kemudian waktu diperiksa PPN itu ditambahkan sebagai objek PPN. Nah, karena tadi dasarnya adalah SPT PPN yang belum diperiksa, tentu itu belum masuk, kan? Nah, harusnya dikoreksi ya kan? Nah, DJP nggak melakukan itu. Tapi kalau seandainya itu sudah dimasukkan dengan menggunakan dasar SPT PPN yang sudah diperiksa, ada putusan pajaknya, itu nggak masalah. Ya, tapi karena tadi dasarnya salah, itu tidak dikoreksi. Jadi harus dikoreksi ulang oleh DJP. Ya, jadi karena salah dari awal ya dasar penggunaan data PPN itu, ya maka dari banyak beberapa turunan-turunannya lah ya yang harus dikoreksi lebih lanjut. Nah ini tadi ya yang kalau kalau menurut hasil pemeriksaan SPT PPN sudah ditambahkan, ya kan? Nah nanti pada waktu dia equalisasi itu dikoreksi lagi, ulang. Ya, karena DJP tidak mengkoreksinya, makanya harus dikoreksi lagi, gitu ya. Nah ini ada sebesar 71.000 US dollar, ya. Jadi sebenarnya ini penghasilan, ya, peredaran usaha yang objek PPN, ya harusnya ditambahkan ke dasar DPP PPN yang untuk deekualisasi, baru nanti deekualisasi dengan peredaran usaha dari SPT PPh. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa harus dikoreksi dan argumen wajib pajak ini diterima oleh majelis hakim. Nah, dari semua pembahasan kita di atas ya, dari argumen dari wajib pajak, DJP, majelis hakim dan pembahasan-pembahasan yang saya lakukan, saya mencoba menyimpulkan di sini ya. Jadi melakukan metode pemeriksaan langsung dan tidak langsung itu bisa dilakukan oleh DJP. Ya boleh ya, langsung boleh.
Bila tidak ada kesamaan hasil dari kedua metode itu, ya, contoh ini kan, kalau secara langsung tidak ada koreksi, tidak langsung tidak ada koreksi, secara langsung tidak ada koreksi, secara tidak langsung ada koreksi, kan berbeda nih, ya. Maka perlu penelitian lebih lanjut. Mengapa tidak ada, memberikan hasil yang sama, ya? Nah, kalau dalam kasus ini ternyata harus memakai dasar yang sudah ada tetapan pajaknya, gitu, ya. Nah, kalau kemudian hari dicek dulu, jadi jangan langsung dikoreksi-koreksi, mungkin perlu konfirmasi ke wajib pajak, perlu diskusi sama yang lain gitu ya. Nah, mungkin bisa bisa mencoba meluruskan sehingga terjadilah hasil yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau bila terdapat ketetapan pajak, ya misalnya ada ketetapan pajak, ya baik SPT, PPh, PPN itu ya atau lainnya yang telah diperiksa, maka lebih baik kalau itu dari pihak itu mempengaruhi pemeriksaan yang sekarang, ya, baik itu yang tahun yang sama maupun tahun yang lalu, itu lebih baik digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisa atau pemeriksaan, ya. Ya itu juga untuk mengurangi dispute ya, karena kan udah diperiksa, ya kita gunakan aja gitu, ya. Jadi jangan saran saya ya jangan diabaikan lah digunakan, ya. Oke. Kalau tidak melakukan itu, ya akan terjadi masalah sengketa ya, karena tadi ya dasarnya berbeda maka hasil berbeda itu akan menjadi sengketa. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan quote ya. Nah, ini saya bacakan aja ya. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung dan marah. Orang menginginkan hal seperti itu sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Demikian, ini quote-nya dari Richard Marcinko. Nah, itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Apa yang saya sampaikan, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.